Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal haya'a khairun kulluh fa innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kula jenengan sedaya saged ngempal ingkang mriki panggenan. Mugi ikhtiar kula jenengan sedaya dinilai ibadah dhateng ngersane Allah Azza wa Jalla. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ayyaruddahu ma syifrun akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i sahahahu Albani. Sesungguhnya Tuhan kalian memiliki sifat pemalu dan terhormat. Yastahi, dia malu, min abdihi, daripada seorang hambanya idza mengangkat tangan kemudian kembali dengan tangan kosong. Yang artinya bahwa Allah Maha Dermawan, Maha mengabulkan doa. Dan mari bersama-sama kita memohon rahmat dari Allah Azza wa Jalla dengan sesering mungkin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan doa kita itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih berharga daripada permintaan kita. Siapa yang berdoa dengan menyebut Asmaul Husna? Enggak ada? Ya, biasakan ya berdoa dengan menyebut Asmaul. Kira-kira nyebut Asmaul Husna yang mana? Sebut Ar-Rahman atau Ar-Rahim, atau Al-Hayyu, atau Al-Malik, atau Al-Qudus, atau As-Salam. Silakan, tergantung keperluan dan hajatnya. Saya nggak tahu bahasa Arabnya ini apa ya. Terus cocoknya Asmaul Husna yang mana ya dalam hajat saya. Ucap aja Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, atau ya Allah ya Rahim. Pasti jangan bosan untuk berdoa, apalagi putus asa dalam berdoa. Jangan sampai punya pikiran tuas berdoa, ujung-ujungnya paling juga nggak dikabulkan. Wah, itu adalah azab Allah ketika Allah mencabut taufik dalam dada kita. Dengan apa? Dirinya malas berdoa. Ujung-ujungnya juga sama saja juga. Nah, itu tanda dari Allah mencabut taufik. Taufik itu apa? Muwafakoh. Kesinkronan kita dalam menjalankan syariat. Sehingga timbul rasa malas dalam berdoa. Kemarin kita sampai min asaril iman biadal ism al-karim. Terus efeknya apa ketika kita mengimani bahwa Allah al-hayy. Pertama, ya, akan timbul rasa cinta. Karena al-hayy itu sebenarnya melengkapi sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Perkasa. Tapi Allah juga punya sifat malu. Artinya melengkapi sifat-sifat yang lainnya. Sehingga sebagai hamba Allah yang otaknya sehat, ya pasti suka dengan sifat-sifat yang baik. Kalau ada orang suka dengan sifat-sifat yang buruk, maka boleh jadi orang tersebut nuksonul akal. Ada sakit di dalam akal. Saya itu suka sekali lihat sesuatu yang menyakitkan. Saya suka lihat orang kesakitan. Ada yang suka lihat orang kesakitan. Ada yang rusak dari akalnya. Ada temannya menderita, ya kan, suka dia kapok. Nah, itu sakit.
Bahkan ngapunten, ya pernah dulu itu hanya sekedar refleksi aja beberapa tahun yang lalu. KPI itu melarang suatu acara, yang acara itu di dalamnya ada bullying dan pukul-pukulan, gitu ya, meskipun menggunakan alat yang tidak membahayakan. Hanya ingin liut hikabihikom agar seorang itu mau tertawa, itu harus dipukul dulu temannya. Atau dikasih bedak atau apalah, dijatuhkan, dibanting, baru kita bisa tertawa. Itu katanya KPI bilang gitu. Orang yang tertawa ketika melihat orang sakit, itu perlu dicek kesehatannya. Itu dulu ya, saya bicara aja dulu. Sehingga acara itu dilarang kemudian. Pernah lihat acara TV kemudian ada orang dipukul ya, dengan apa palu-paluan atau apa kemudian tertawa gitu. Itu sebenarnya dicek lagi mentalnya, ya suka ya lihat orang tersiksa itu. Sehingga itu tadi sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang berakal sehat, kita akan menyukai sesuatu yang indah. Al-kamal wal jamal, keindahan sifat Allah, kemaha pemuraan, sehingga kita timbul rasa cinta kepada Allah. Allah maha kaya, tetapi beliau maha pemalu apabila ada hambanya mengangkat tangan untuk mengembalikan, kemudian dengan tangan kosong. Sehingga timbullah rasa cinta kepada Allah. Kita punya Allah, yang Allah itu punya sifat apa? Baik, indah. Coba bayangkan ada suku Aztec itu ya di Brazil atau mana di Amerika Latin, yang mana Tuhan mereka, ya yang mereka sembah itu adalah Sukadara. Ya kalau mau hujan ya harus ditumbalin dulu dong misalkan gitu. Sehingga punya tradisi untuk apa? Memberikan tumbal kepada Tuhannya. Tumbalnya apa? Manusia. Bahkan di kebudayaan Sungai Nil dulu gitu. Wih, Sungai Nil ini lama ya nggak ngalir, ini butuh tumbal nih. Kemudian diikat orang itu dimasukkan ke sungai. Itu salah satu at-tadayun beragama yang tidak menggunakan akal sehat. Tuhannya kejam, haus darah. Itulah sehingga kita alhamdulillah bersyukur semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla bikamalihi wal jamalihi, dengan segala kesempurnaan sifatnya dan keindahan sifatnya, asma wa sifatnya, sehingga timbul rasa cinta terhadap keindahan dan kesempurnaan. Kalau berlawanan dari itu berarti boleh jadi akal kita belum sehat. Yang kedua, al-haya'u minhu subhanahu, menjadi hamba Allah yang malu kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'toinakal Anda diberi banyak. Malu ketika kita diperintah Allah kemudian kita menyalahi perintahnya atau menerabas larangannya. Ya, seperti kemarin yang kita kaji sama-sama, Allah itu maha mengetahui kok. Dan termasuk tahu juga untuk apa nikmat yang Allah berikan kepada kita pergunakan. Maka punyalah rasa malu. Yang ketiga, ini yang belum kita kaji kemarin, al-haya'u min khalqi ayyarahu ala fi'lin qabih au haramun lil muru'ati. Yang ketiga adalah ketika seorang hamba mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu punya sifat malu, sehingga manusia pun juga harus punya sifat malu ke sesama makhluk. Yang pertama, yang kedua tadi malu kepada Allah. Yang ketiga ini malu kepada sesama makhluk, sesama manusia ataupun dia juga makhluk yang lainnya. Ya, malu juga sama malaikat. Malu juga sama makhluk-makhluk ya Allah yang lainnya lah. Sehingga ya, malu diposisikan pada tempatnya min khalqihi ayyarahu ala fi'lin qabihin, sehingga kita harus malu ke sesama manusia juga ketika kita berbuat sesuatu yang itu untuk menjaga muruah. Apa muruah itu? Kehormatan.
Jangan sampai kita itu manusia ya, yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim, nggak punya muruah. Muruah itu apa? Harga diri, marwah. Gara-gara apa? Terlalu banyak mengerjakan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan buruk yang dilakukan terus-menerus akan jadi kebiasaan. Boleh jadi manusia punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya ya, bahkan lebih hina daripada hewan adol. Sehingga derajat manusianya tuh turun, muruannya turun, marwahnya turun, kehormatannya tuh. Ini di depan manusia loh ya. Bisa nggak Anda, kehormatan Anda turun di depan teman? Bisa? Coba, Anda sering menyakiti teman Anda aja itu, kehormatan Anda turun loh itu di depan teman. Iya. Siapa yang sering menyakiti temannya ada? Ya kalau sering mendolimi temannya, sering menyakiti temannya, mengambil hak yang bukan miliknya, maka harga dirinya akan turun. Maka kita harus menjaga kehormatan di kita, marwah, muru'ah, haibah. Karena salah satu menjaga haibah adalah tidak mendolimi ya, sesama, temannya, lingkungan dan sebagainya. Saat ada nggak mendolimi lingkungan, ada lah, buang sampah sembarangan itu juga olim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Au haramun wa hadal haya'u yuhibbullahi azza wa jalla. Nah, rasa malu seperti ini, rasa malu untuk menyakiti temannya, mendolimi temannya, berbuat sesuatu yang haram, rasa malu seperti inilah yang disukai oleh Allah. Bisa nggak rasa malu itu mendatangkan cinta Allah? Bisa. Rasa malu ketika berbuat zalim. Rasa malu ketika berbuat buruk. Rasa malu ketika berbuat sesuatu yang Nah, inilah rasa malu yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah. Bal huwa min sya'bil iman. Bahkan ini menjadi salah satu pilar daripada keimanan. Mu'alif mengatakan di sini bal huwa min sya'bil iman. Kama jaa fil hadis al haya'u ya syu'batul minal iman, atau biasanya disingkat al haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Ya jangan sampai kita nggak punya rasa malu terhadap manusia. Wa akhrajahul Bukhari wal Muslim. Ini sahih hadisnya Bukhari wal Muslim. Yang bagi alla yakuna haya'a sababan li jahlil insani bal haqq au taufiqat ma yahtaju ilaihi fid dini au fid dunyahi fa inna fi hadil hal yasiru al madmuman. Jadi rasa malu kepada sesama itu sebenarnya menjaga harga diri Anda, menjaga agama Anda, dan juga menjaga masyarakat. Andai orang itu nggak punya rasa malu antar sesama, pasti akan rusak. Maka kita jagalah itu keseimbangan. Artinya keseimbangan alam itu minimal manusia itu punya sifat malu kepada sesama ya. Tapi jangan malu-malu ini ya. Kapan malu-maluin itu? Malu ketika tidak pada tempatnya ya. Itu namanya maluin. Nggak ngaji, malu saya ngaji. Kenapa? Gembul wong alim-alim malu. Itu namanya bukan maluin. Jenengan nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat, enggak. Malu saya nanti dikira ustadzah. Itu nggak malu, itu maluin gitu. Nah, jadi bedakan malu itu dengan maluin, ya kan. Malu tidak pada tempatnya. Tempatnya malu kapan? Ketika kita berbuat maksiat. Itu dulu berbuat keburukan, mendolimi orang, berbuat sesuatu yang haram itu namanya malu pada tempatnya. Ada itu hadisnya,
anil birri wal ismi. Ya, ditanya itu sahabat apa itu birrun dan ismun. Kemudian dijawab kalau al birru itu husnul khuluq. Kemudian kalau ismun itu apa? Mahaka fi sadrika wa karihta ayatoli alaihi. Nah, apa yang terdetik di hatimu ya. Kemudian Anda benci bila sesuatu itu diketahui oleh manusia. Nah, artinya apa? Itu perbuatan ismun, perbuatan yang buruk. Itulah malu pada tempatnya, malu ketika berbuat buruk. Yang pertama, tadi apa? Rasa cinta, timbul rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, malu kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, malu kepada manusia yang lain atau lingkungan atau alat semesta misalkan gitu. Yang keempat ini adalah hayaul mar'u min nafsihi, malu kepada dirinya sendiri. Ya, boleh jadi ya malu juga terhadap prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kita pegang, misalkan seperti itu. Ya, jadi Rasulullah itu suatu saat pernah bertemu dengan seorang yang menegur keponakannya, masih saudaranya. Fulan, kamu itu jangan jadi orang pemalu. Ya, kemudian Nabi dawuh, udah biarkan itu. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya perbuatan malu itu tidak mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Ya tadi lo ya, malu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya namanya malu-maluin. Malu pada tempatnya. Orang yang punya rasa malu itu tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Banyak kebaikan dalam rasa malu. Innal haya'a khairun kulluh. Rasa malu itu seluruhnya baik bila pada tempatnya. Robian ingkang nomor 4, ya, rasa malu terhadap diri sendiri wahwal hayaun nufus asyarifah al-azizah ar-rafi'ah. Itulah ya, sifat yang tinggi, ya, sifat yang terpuji, sifat yang terhormat. Kalau Anda mau besok ya, jadi orang yang terhormat, tanamkan sifat malu kepada Allah, malu kepada orang lain, juga malu kepada diri sendiri. Artinya apa? Ya. Min ridho halin nafsiha. Bin naqsi, malu ketika menempatkan posisi diri, malu kepada diri sendiri, menaruh diri kepada standar yang rendah. Anda menaruh standar rendah dalam diri Anda. Ayo malu. Oh, Ustaz, males baca Quran, Ustaz. Aduh, males sudah ngafal Quran. Bikin pusing aja ya udah, yang penting antum aja yang baca, saya yang dengar. Itu Anda seharusnya punya sifat Anda menempatkan diri Anda dalam standar kehidupan yang rendah. Kenapa kok malu? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Diberi mata, diberi telinga, diberi akal, diberi kenalan, diberi lingkungan yang baik. Tujuannya taruh standar ibadah kita kepada standar yang tinggi. Anak makmum fakotlah. Saya dengar aja antum aja ngafal Quran. Siapa enggak ngafal? Enggak, otak saya rusak lah. Lah Anda sendiri yang ngecap otak udah rusak. Taruh standar kehidupan itu yang tinggi karena bentuk dari mensyukuri nikmat Allah. Alif fathah, alif kasroi, ada enggak usah ngaji saya misalkan. Kita sendiri mengeklaim diri kita dalam standar yang rendah, sehingga malulah kita kepada siapa? Diri sendiri, karena Allah sudah memberi anugerah yang luar biasa. Ayo kita maksimalkan anugerah ini untuk beribadah.
Jangan ditaruh kehidupan ini dalam standar yang rendah. Fayajitu nafsahu mustahyan min nafsihi hatta ka'anna lahu nafsina yastahi idahuma minal ukhra wa hadha min akmali ma yakunu minal haya fa innal abdu ida istahya min nafsihi fahuwa bi anna yastahi min ghairi ajdar ya. Sehingga ya umpamakan diri kita itu ada dua ya kan, satunya itu seakan-akan nafsaini ya. Malu juga terhadap Anda, malu kepada siapa? Malu kepada diri sendiri. Maka jangan tempatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam standar yang rendah. Ya wes anak saming gembel-gembel aja, wah janganlah. Ya saya biar jadi orang bodoh ya janganlah. Ya saya nggak bisa menghafal Al-Quran, saya nggak menghafal, nggak ada usaha misalkan gitu. Ya janganlah. Malulah kepada diri sendiri. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa, maka kita taruh standar diri kita ke standar yang tinggi. Ingat, dalam beribadah. Bukan dalam pamer urusan dunia. Gengsi, kalau saya gengsi, itu bukan malu, itu gengsi namanya. Kalau gengsi itu justru bikin orang terjelembab. Apa terjelembab itu nyungsep. Fa inna rafi al-qomi mayatawaddu. Kalau orang martabatnya tinggi, maka orang tersebut harusnya tawadhu. Tapi kalau ada orang dangak, berarti dia siap-siap untuk terjelembab ke bawah, kebalikannya gitu. Nah, tadi kita mengaji asma Allah apa? Apa? Ayo, kok lupa dek? Barusan kita kaji asma Allah apa? Iya. Taruh standar hidup Anda dalam beribadah ke dalam standar yang tinggi. Belajar juga standarnya harus tinggi. Udahlah Ustaz, saya sekian aja, besok nggak mau sekolah lagi, nggak mau meneruskan sekolah ya. Malulah terhadap diri sendiri karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa, akal, pikiran, harta, tenaga dan juga lingkungan. Maka ingkang saged kula sampaikan menawi wonten langkunge kula nedhi agung pangapunten. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mana jadi umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.